terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf karena seharusnya kemarin tapi ada informasi yang tidak tersampaikan, jadi baru hari ini kami bisa hadir. Semoga tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk kita diskusi terkait perlindungan anak. Perkenalkan, nama saya Galih Pamungko, saya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pendudukan Provinsi Jawa Timur. Jadi memang keseharian kami memang mengurusi terkait hal-hal yang menyangkut anak, mulai dari anak lahir terkait untuk hak sipilnya, terkait nama, kartu identitas, sampai kependidikan, kesehatan. Kami memang tidak mengurusi secara langsung, tapi kami bisa dikatakan untuk leading sektor untuk memastikan bahwa anak-anak bisa mendapatkan haknya terkait misal kalau ini peserta dari LKSA kami memastikan anak-anak yang ada di LKSA untuk kartu identitasnya bisa punya semua. Apa ada dari Bapak Ibu yang anak-anak di nanti ada yang masih belum punya kartu identitas? Sudah semua ya? Atau ada yang belum? Sudah semua ya? Nah, karena oh belum, baru dapat. Karena memang kartu identitas itu kan awal dari semuanya. Dia nanti mulai sekolah, mulai ada peraturan hukum berikutnya kan semua butuh kartu identitas. Dan untuk berikutnya kan untuk terkait di LKSA masalah pendidikan, kalau memang ada kesulitan dari Bapak Ibu sekalian terkait akses dari anak-anak untuk memperoleh pendidikan, mulai dari tingkat yang bawah sampai nanti yang SMA, kami sering mengurusi hal itu dan koordinasi dengan kalau memang dari SD ke SMP kan dengan kabupaten setempat. Ini dari beberapa kabupaten, dari beberapa kabupaten. Kalau dari terkait pendidikan di SMA, kami biasanya koordinasi dengan cabang dinas provinsi yang di kabupaten kota atau dinas provinsi. Untuk yang kesehatan, kemarin juga kami sudah istilahnya buat kerjasama, bukan kerjasama ya, istilahnya sounding ke dinas sosial yang berwenang untuk mengurusi LKSA dan panti dan apapun namanya itu, dan juga dinas kesehatan, bahwa teman-teman penghuni dari LKSA atau panti itu kesehatannya terpantau, dan memang sudah ada instruksi dari, kalau tidak salah ini mulai kemarin instruksi terbaru dari dinas kesehatan untuk ke puskesmas di sekitar lokasi panti itu memang diharapkan bisa lebih aktif untuk mengecek kesehatan dari anak-anak penghuni panti. Ini bisa dari Bapak Ibu nanti kalau memang masih belum bisa, masih belum untuk kerjasama dengan puskesmas atau layanan kesehatan, bisa nanti disampaikan, karena memang kesehatan ini kan agak rawan. Nah, takutnya nanti ada sakit atau keluhan apa yang tidak terdeteksi lebih awal akan membawa akibat yang
tersebut. Sebenarnya untuk fokus tugas kami yang utama itu terkait kekerasan kepada anak-anak dan perempuan, dan juga untuk memastikan pemenuhan dari hak anak-anak tersebut, mulai dari hak sipil, terus dia untuk pendidikan, kesehatan, dan bagaimana dia mengisi waktu luang. Kami memang sudah tersebut, dan untuk mengurusi kekerasan ini memang akhir-akhir ini memang sangat luar biasa angkanya itu. Anak-anak sekarang sudah, kami sendiri tidak habis pikir bagaimana mereka bisa punya pemikiran seperti itu yang kita yang ngurusi, yang melihat itu sudah umur masih di bawah 18 tahun, tapi pemikirannya sudah kalau kita mikirnya jahat sekali. Ini kan ada beberapa faktor lah. Anak-anak kan memang kalau secara psikologis masih, kenapa fokusnya anak-anak, karena mereka kan masih belum bisa mengambil keputusan sendiri, mereka masih belum bisa berpikir panjang, dan mereka sangat rentan sekali terhadap hal-hal yang berbau kekerasan. Seperti kita ketahui di beberapa lembaga yang di saudara-saudara muslim kita di pesantren itu, yang terakhir kemarin temennya dibakar. Dan ini kan sudah seperti apa sih namanya? Apakah memang dia tidak pernah mendapatkan satu bimbingan sampai dia setega itu, umur segitu sudah berani melakukan hal-hal yang di luar nalar. Dan beberapa kasus yang lain dulu juga yang di Jombang itu, yang kasus pelecehan yang di Ponorogo, ini kan satu yang patut menjadi perhatian bagi kita. Bagaimana kita bisa membimbing anak, bisa memberi satu contoh perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga mereka tidak terpikir untuk berbuat jahat ke lingkungan sekitar. Untuk kasus yang kami tangani, kami berdasarkan laporan dari si korban sendiri atau dari lingkungan sekitar. Misal kami pernah terima laporan dari tetangga korban, karena setiap hari mendengar ada hal-hal yang mencurigakan. Setiap malam dengar anak nangis, setiap malam dengar anak nangis. Akhirnya tetangganya berusaha untuk sedikit kepo lah. Akhirnya ya dilaporkan ke kita tidak lanjuti, dan memang berdasarkan visum ini memang secara fisik tidak kelihatan, tidak ada bekas cubitan, tapi setelah kita visum psikiatrikum istilahnya, secara psikologisnya itu ketahuan kalau anak ini mengalami satu depresi, tekanan karena dari orang terdekat. Selama ini hal-hal yang terjadi atau kasus-kasus kekerasan yang terjadi itu bisa dikatakan 90% dari orang terdekat, dan 90% itu enggak sampai 90, sekitar 80% itu kejadian terjadi itu di lingkungan rumah terus sekolah. Dulu yang
kami ke sekolah aman, sekolah yang tempat belajar, ternyata juga tidak. Malah dari data yang masuk itu malah urutan nomor 2 setelah rumah sekolah itu. Jadi menjadi pilihan kita untuk bisa lebih mengawasi anak-anak dan juga ke istilahnya kita lebih peka. Kami beberapa waktu yang lalu sosialisasi terkait kekerasan terhadap anak ini ke guru BK. Jadi guru BK yang selama ini diasosiasikan anak-anak sebagai tempat untuk hukuman atau apapun itu, sekarang kita berusaha untuk pelan-pelan hapus image itu. Diharapkan guru BK bisa menjadi satu deteksi awal kalau ada salah satu dari anak didik itu yang mengalami perubahan sikap atau perubahan perilaku dan biasanya. Dan memang menurut pengalaman mereka ada anak-anak didik mereka yang mengalami perubahan sikap itu, ternyata setelah ditanya lebih lanjut, ternyata di rumahnya sering dimarahi, sering dibully sama keluarga sendiri, yang menyebabkan pertama biasanya alas-alasan berangkat sekolah, terus prestasi sekolahnya berakhir menurun. Dia menjauh dari lingkungan sekitarnya, dia berusaha untuk menghindar dari orang-orang, padahal sebelumnya memang dia anak yang istilahnya supel dan kalau prestasinya juga lumayan, ternyata berubah drastis. Oh, ternyata mengalami seperti itu. Ini barangkali nanti untuk dari Bapak Ibu pengurus LKSK ya, tidak semuanya, barangkali yang nanti bisa lebih peka terhadap perubahan nanti dari anak-anak yang ada. Kalau memang ada sesuatu yang mungkin kita perlu datang ke mereka, aktif bertanya ke mereka, tidak apa-apa tanya, biar kita tahu apa sebenarnya yang menjadi masalah mereka. Karena dari beberapa kasus yang kami tangani, tidak adanya tempat mereka untuk bercerita. Akhirnya mereka mudah. Mereka malah melakukan hal-hal yang membahayakan diri mereka dan teman-teman mereka. Dari beberapa pengalaman yang kami menangani kasus, setelah di assessment sama teman-teman psikolog, ternyata ujung-ujungnya masalahnya cuma satu, dia nggak ketemu teman atau bapak ibu buat bercerita. Dia hanya ingin bercerita, dia hanya ingin didengarkan. Ini loh Pak, ini loh Bu, saya seperti ini. Satu dua kali ditahan nggak apa, akhirnya lama-lama dia merasa ini lingkungan ini kok kayak nggak seneng sama aku. Aku kan nggak minta apa-apa, aku hanya minta didengarkan aja, dan minta nggak harus ada ini dikasih apa, enggak, cuma didengarkan aja. Itu berdasarkan pengalaman dari kami menangani, ternyata ngobrol, dialog itu memberi pengaruh yang sangat luar biasa bagi perkembangan anak itu. Dan kalau memang nanti tapi semoga jangan terjadi lagi di lingkungan
panti Bapak Ibu di yang Bapak Ibu, kalau memang seandainya terjadi kekerasan, tapi jangan sampai Bapak Ibu bisa melapor ke, kalau mungkin pernah dengar di dinas seperti kami, dinas PPPA di Kabupaten Kota setempat, atau P2 atau P2A, atau lapor ke UPT PPA Jawa Timur, itu yang di Jalan Arjuna 88 Surabaya. Itu kami akan membantu untuk kalau seandainya, tapi amit-amit jangan sampai terjadi kasus kekerasan yang menimpa anak-anak dari penghuni KSA, begitu kan? Karena tanpa adanya laporan, karena keterbatasan kami, personil kami tidak bisa tahu mana kalau terjadi kasus, kalau terjadi tindakan yang berbahaya ke anak-anak. Jadi ini juga butuh dari partisipasi Bapak Ibu untuk melaporkan atau menyampaikan ke dinas PPPA atau P2 atau PT kami gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ya kita enak diskusi aja Pak, ini kita bisa sharing pengalaman, karena saya bukan lebih pintar dari dengan semua, tapi hanya lebih tahu lebih dulu gitu. Oke, monggo nanti saya persilakan ke Bapak Ibu bisa disampaikan pertanyaan terkait dengan pemenuhan anak mulai dari sipil, pendidikan, kesehatan, atau apapun. Nanti kami akan bantu koordinasi kalau memang itu bukan menjadi kewenangan kami, dan kalau menjadi kewenangan kami akan coba sampaikan ke dinas setempat di tempat Bapak Ibu berada. Terima kasih Bapak Ibu atas